warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan dengan NIM 211340027. Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 5A, Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah mikrokonseling yang dimana saya ditugaskan untuk membuat video pengadministrasian, pengolahan data, dan penyampaian hasil. Nah, simak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Pengadministrasian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Apakah benar ini kelas 12 IPA A? Betul. Betul ya. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wulan, Prodi Bimbingan Konseling Islam, mahasiswi semester 5, Fakultas Dakwah dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Apakah ada yang tahu UIN SMH Banten? Tahu? Ada yang tahu lagi? Oh, ada juga sebagian yang nggak tahu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kedatangan kakak di sini yaitu untuk menganalisis hubungan interaksi sosial teman-teman yang ada di kelas ini. Apakah baik ataukah tidak interaksinya. Nah, di sini kakak membutuhkan bantuan teman-teman sekitar 5-10 menit. Apakah teman-teman bersedia? Alhamdulillah teman-teman bersedia ya. Nah, untuk kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan melafadzkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa tadi kegiatan hari ini akan berjalan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum beranjak ke tahap selanjutnya, apakah ada yang ingin ke kamar mandi? Jika ada yang ingin ke kamar mandi, silakan untuk pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Tidak ada? Tidak ada ya teman-teman yang ingin ke kamar mandi? Baiklah, jika tidak ada, nah kakak di sini menggunakan instrumen atau alat instrumen sosiometri. Ada yang tahu apa itu sosiometri? Tahu? Yang di belakang ada yang tahu? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu apa itu sosiometri? Nah, jadi teman-teman, sosiometri adalah alat yang digunakan untuk mengukur hubungan interaksi sosial dalam suatu kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut, baik berupa kelompok kecil maupun kelompok besar. Dapat dipahami? Apa ada yang ingin ditanyakan? Masih kurang paham? Baiklah, saya jelaskan lagi ya teman-teman. Sosiometri merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur hubungan interaksi sosial, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar, agar kita mengetahui apakah interaksinya baik ataukah tidak. Apakah dapat dipahami teman-teman? Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya teman-teman. Nah, di sini kakak akan memberikan pertanyaan yang dimana yaitu satu pertanyaan dan jawabannya ada dua jawaban. Contohnya, sebutkan 2 nama teman kelas kalian yang paling asik diajak bermain. Apakah teman-teman sudah paham? Nah, nanti pertanyaannya seperti itu, lalu teman-teman langsung jawab saja 2 nama teman kelas teman-teman ya yang ada di sini. Jangan sampai teman-teman nulisnya yang ada di luar kelas. Teman-teman jawabnya yang ada di kelas ini. Ya. Dapat dipahami? Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu risau tentang jawaban teman-teman nanti, karena jawaban teman-teman nanti akan saya rahasiakan. Akan tidak saya bocorkan kepada orang lain, kepada siapapun, baik teman dekat saya, keluarga saya, ataupun kerabat-kerabat terdekat saya. Karena ini bersifat rahasia, jadi teman-teman tidak perlu khawatir.
Dan hal ini tidak akan mempengaruhi nilai teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah berdiskusi, tidak usah menengok kanan dan kiri ataupun ke belakang. Cukup jawab dengan keyakinan masing-masing ya. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa, alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman silahkan menyiapkan kertasnya masing-masing dan alat tulisnya. Apakah ada yang tidak membawa pulpen? Ada. Ayo temannya silahkan pinjamkan pulpen. Ada lagi yang tidak membawa pulpen? Sudah tidak ada ya, sudah bawa semua ya, sudah memegang pulpen semua ya. Baiklah. Langsung saja teman-teman, silahkan tulis nama teman-teman beserta jenis kelaminnya. Ingat, namanya jangan nama panggilan atau nama panggung. Nama panjang ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa jenis kelaminnya. Kalau misalkan perempuan berarti jenis kelaminnya P. Kalau misalkan jenis kelaminnya laki-laki berarti itu L. Silahkan diisi dulu. Apakah sudah? Baiklah, sudah menulis nama sendiri ya? Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya. Tolong disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Pertanyaannya yaitu, sebutkan 2 nama teman kelas yang paling asik diajak bercerita. Apakah yang di belakang kedengeran? Tidak. Saya ulangi sekali lagi ya. Sebutkan 2 nama teman kelas yang paling asik diajak bercerita. Boleh langsung dijawab ya teman-teman ya. Ingat 2 orang ya, jangan 1-2 orang. Silahkan diisi ya teman-teman. Bagaimana, apakah sudah teman-teman? Sudah? Sudah ya. Mari dikumpulkan. Mari dikumpulkan ya. Yang lainnya yang di belakang kumpulin ya ke depan. Ya, yang di belakang. Ayo cepetan yang di belakang ya. Udah semua ya ini ya, nggak ada lagi ya. Udah semua dikumpulin, alhamdulillah. Sekali lagi saya tegaskan teman-teman bahwasannya ini bersifat rahasia, jadi tenang aja, gak perlu khawatir. Gak bakalan data teman-teman ini dibocorkan ke orang lain. Kemudian saya ucapkan terima kasih sama teman-teman karena udah berkontribusi dan mau menjawab pertanyaan dari saya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya. Amin ya robbal alamin. Nah, kita bakalan ketemu lagi teman-teman di minggu depan. Saya akan menyampaikan hasil dari pengumpulan data hari ini. Kalau misalkan teman-teman nanti datanya akan saya hasilkan minggu depan ya. Nah teman-teman, sebelum menutup marilah kita berdoa bersama dengan melafalkan ayatul hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Penyampaian hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya. Gimana nih teman-teman? Masih pada ingat gak sama kakak? Minggu kemarin kan kita udah ketemu tuh. Masih ingat gak kira-kira sama nama kakak? Masih ingat? Yang lainnya masih ingat gak? Wah teman-teman, ada yang masih ingat dan udah ada yang lupa nih sama nama kakak. Jadi gimana kalau kakak kenalan lagi ya? Baiklah teman-teman, perkenalkan kembali nama kakak Ulan
semester 5 Prodi Bimbingan Konseling Islam dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Gimana, udah inget? Udah ya, udah pada inget ya. Nah, minggu kemarin kan kakak di kelas ini yang minta jawaban dari teman-teman itu untuk menganalisis interaksi sosial yang ada di kelas ini. Ya, sebagaimana yang kakak ucapkan di minggu kemarin, bahwasanya kakak akan datang lagi untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang kakak peroleh dari jawaban-jawaban kalian kemarin. Setelah kakak analisis bahwasannya interaksi sosial yang ada di kelas ini itu kurang baik teman-teman, karena masih ada sebagian orang yang di kelas ini masih menutup dirinya, masih kurang berinteraksi dengan temannya, masih menutup diri, mungkin karena malu atau insecure atau lain sebagainya. Kakak juga belum tahu. Makanya dengan adanya nanti kegiatan ini bisa mengubah perilaku teman-teman yang tadinya tidak pandai dalam berinteraksi, kemudian bisa pandai dalam berinteraksi gitu kan teman-teman. Nah, dari pengolahan data kakak kemarin, bahwasanya ada sebagian teman-teman yang jarang dipilih dan ada sebagian yang paling banyak dipilih. Tentunya jangan merasa khawatir untuk jarang yang dipilih ini, karena hal itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian, dan tentunya bukan berarti kalian paling diasingkan di dalam kelas ini. Itu ya. Pokoknya dengan adanya kegiatan ini dapat membentuk teman-teman yang jarang berinteraksi atau masih menutup diri di kelas ini untuk nanti dapat membentuk pribadi yang lebih mudah berinteraksi gitu. Dan untuk teman yang paling banyak dipilih nanti diharapkan bisa merangkul teman-temannya. Pokoknya jangan merasa sombong atau merasa dirinya paling populer di kelas. Dengan dirinya yang paling banyak dipilih berarti dia harus mengayomi, mengajak teman-temannya untuk bisa lebih terbuka, untuk bisa bercerita banyak di kelas ini gitu ya teman-teman. Apakah teman-teman paham? Paham? Alhamdulillah teman-teman semuanya paham ya. Untuk nama-namanya nanti mungkin akan dipanggil di luar kelas ya teman-teman ya, tidak akan diumumkan di kelas ini. Jadi nanti kakak akan meminta bantuan kepada wali kelas kalian untuk memanggil nama-nama yang akan mengikuti kegiatan kakak selama beberapa minggu ke depan ini. Gitu ya teman-teman ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silahkan. Kenapa? Apa yang ingin ditanyakan? Baiklah, terima kasih, pertanyaannya bagus banget ya. Nah, tadi paling belakang bertanya katanya ya, bagaimana kalau misalnya nama dia terpilih, dia takut katanya, takut diapa-apain gitu kan, takut digalakin katanya gitu ya. Tenang aja teman-teman, kegiatan ini bukan untuk marah-marah atau kegiatan lainnya gitu. Pokoknya ini tuh bakalan mengedukasi teman-teman yang dimana untuk misalkan yang jarang berinteraksi, untuk membentuk dirinya agar mudah berinteraksi. Untuk yang paling banyak berinteraksi gitu kan, mudah berinteraksi, mudah bercerita, nanti untuk kedepannya lebih meningkatkan dirinya. Dan untuk teman-teman yang dominan dipilih misalkan gitu kan, itu agar bisa meningkatkan lagi gitu interaksi teman-teman di kelas ini. Diharapkan bukan hanya interaksi di kelas ini, tapi di luar kelas juga teman-teman bisa terbuka gitu. Sampai sini paham ya teman-teman? Alhamdulillah paham. Pokoknya kakak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, karena dari minggu kemarin teman-teman udah bersedia buat melakukan kegiatan-kegiatan bersama kakak, udah ngebantu kakak gitu kan buat menganalisis data ini gitu. Kakak ucapkan pokoknya terima kasih banget buat teman-teman udah berpartisipasi. Kakak juga berharap untuk
pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman masih semangat untuk melakukan kegiatan ini. Pokoknya teman-teman jangan khawatir, kegiatan ini bakalan bisa mengedukasi teman-teman buat jadi pribadi yang lebih baik lagi ya, buat interaksinya itu lebih baik lagi gitu kan. Sampai sini paham teman-teman? Paham. Baiklah, kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengolahan data. Langsung saja teman-teman, pada pertemuan minggu kemarin saya telah menyampaikan hasil pengolahan data di SMA Nusantara Unggul. Nah, tentunya pasti terpikirkan oleh benak teman-teman bagaimana cara saya mengelola data tersebut. Caranya seperti tabel yang ada di samping saya ini. Nah, terdapat kode pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya mengapa ada kode. Kode ini sebagai nama rahasia dari mereka tersendiri agar tidak diketahui oleh orang lain. Makanya di sini saya memakai kode untuk nama-nama mereka semua gitu. Agar data ini tidak diketahui oleh orang lain. Cukup saya sebagai orang yang menganalisis pengolahan data ini yang mengetahui siapa saja nama-nama di balik kode-kode tersebut. Nah, kemudian di situ ada pilihan 1 dan pilihan 2. Karena waktu itu saya memberikan sebuah pertanyaan bahwasannya sebutkan 2 teman kelas yang dimana paling asik diajak untuk bercerita. Nah, tentunya di situ mereka akan menjawab 2 orang teman kelas mereka. Makanya ada pilihan 1 dan pilihan 2. Yang dimana di sini tentunya mereka menjawab dengan berbagai macam jawaban ya. Ada yang memilih si AW, CK, DP, FW dan seterusnya gitu kan. Contohnya misalkan dengan kode AW. Nah, dengan kode AW ini pilihan pertamanya MR, pilihan keduanya DP gitu. Kemudian ada CK. CK pilihan pertamanya itu FW dan pilihan keduanya itu DP gitu. Nah, di sini ada orang yang paling jarang dipilih dan ada yang paling banyak dipilih, teman-teman. Begitupun seterusnya ya. Ada yang pula yang saling memilih gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk pengolahan data sosiometri ini mengelolanya seperti apa? Seperti yang di tabel ini pokoknya teman-temannya. Sosiogram. Selanjutnya setelah saya menjelaskan bagaimana cara saya mengelola data hasilnya, kemudian di sini kita bisa melihat ada bentuk sosiogram. Mungkin kalian bertanya-tanya apa itu sosiogram? Perlu teman-teman ketahui bahwa sosiogram adalah diagram yang menunjukkan hubungan atau interaksi sosial individu dalam suatu kelompok. Nah, dalam diagram ini pula menunjukkan hubungan sosial individu dan individu lainnya. Nah, kita bisa melihat diagram di samping saya ini bahwasannya segi 6 ini yang berwarna biru itu menunjukkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan lingkaran yang berwarna hijau ini merupakan jenis kelamin perempuan. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya dengan panah-panah yang banyak ini, panah yang berwarna biru ini itu ditujukan untuk pilihan pertama, sedangkan untuk panah yang berwarna orange ini untuk pilihan kedua. Sebagaimana yang kemarin itu saya menanyakan sebuah pertanyaan bahwasanya sebutkan 2 orang teman kelas kalian yang paling asik untuk diajak bercerita. Nah, di situ kan ada jawabannya ada 2 orang. Nah, jawaban yang pertama itu adalah pilihan pertama. Untuk jawaban yang kedua itu adalah pilihan yang kedua. Nah, dari diagram ini bisa kita lihat bahwasannya siapakah yang paling jarang dipilih dan siapakah yang paling sering banyak dipilih. Nah, terlihat kan siapa yang jarang dipilih dari diagram tersebut, yang dimana ada 1 orang yang hanya memilih 1 orang saja gitu kan. Di sini dapat disimpulkan bahwasannya dalam diagram ini berdasarkan hasil data dan diagram sosiometri, orang yang paling asik diajak
untuk bercerita dapat disimpulkan bahwasanya terpaling asik yaitu DP yang berada di tengah ini ya teman-teman ya, DP, kode dengan kode DP. Kemudian yang terisolasi karena hanya satu orang yang memilih mereka itu ada 2 orang, yaitu dengan kode GL dan FW, di mana mereka ini hanya dipilih satu gitu kan, sedangkan yang lain ada yang memilih 2 gitu kan, ada pula yang 3 dan seterusnya gitu. Sedangkan mereka ini hanya dipilih satu oleh teman kelasnya gitu, yang dimana mereka ini terisolasi bahwasannya interaksi mereka ini kurang baik di dalam kelas gitu. Dengan adanya diagram ini bisa kita lihat bersama bahwasannya interaksi di dalam kelas SMA Nusantara Unggul kelas 12 IPA A ini itu kurang baik, dikarenakan masih ada yang terisolasi, masih ada orang yang jarang diajak untuk bercerita ataupun masih menutup dirinya untuk bercerita kepada teman yang lainnya gitu. Nah, setelah nanti bentuk diagram ini, kemudian nanti akan muncul beberapa program-program kegiatan untuk mengadakan sebuah layanan agar orang-orang yang terisolasi ini dapat membentuk pribadinya yang lebih terbuka, tidak menutup diri. Kemudian untuk yang paling banyak dipilih ini tentunya ada layanan pula untuk dia dapat mengembangkan dirinya agar lebih mudah berinteraksi, kemudian agar bisa mengayomi teman-teman yang lainnya. Kemudian ada pula dari seluruh kelas ini adakan suatu layanan yang dimana mereka untuk bisa mengembangkan potensi mereka untuk lebih terbuka lagi kepada orang lain gitu. Mungkin setelah ini nanti akan ada program-program tersebut gitu. Mungkin itu saja teman-teman. Program layanan. Selanjutnya setelah saya mengolah data, menyampaikan hasil, kemudian saya membuat program layanan BK yang dimana kita bisa melihat tabel yang berada di samping saya ini ya, yaitu program layanan semester. Nah, yang dimana yang pertama itu ada bidang layanan. Bidang layanan yang pertama itu pribadi. Tujuan layanan ini peserta didik agar mampu membentuk pribadi yang lebih mudah bergaul dan terbuka untuk bercerita. Komponen layanannya yaitu layanan responsif yang dimana harus segera dilakukan untuk permasalahan ini. Kemudian strategi layanan yang saya gunakan yaitu konseling individual. Konseling individual ini untuk para siswa dan siswi yang terisolasi atau yang jarang dipilih, agar dia dapat membentuk pribadinya yang lebih mudah bergaul dan lebih terbuka kepada teman sekelasnya. Sasarannya itu kepada siswa dan siswi yang berkode GL dan FW. Materinya yaitu tentang tips mudah bergaul. Tentunya saya akan membuat sub-sub tema dari tips mudah bergaul ini. Saya akan mengembangkan tema dari tips mudah bergaul ini. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu konseling. Media yang saya gunakan yaitu laptop dan PowerPoint untuk edukasi materi tersebut. Kemudian untuk waktunya itu saya lakukan di bulan Juli minggu pertama sampai minggu keempat. Itu pun jikalau dari siswa dan siswi ini telah terbentuk suatu pergaulan yang baik gitu kan, jika mereka sudah adanya perubahan. Jikalau mereka belum adanya perubahan dalam pribadi mereka, mungkin akan ada banyak kontrak lainnya gitu setelah bulan Juli ini. Kemudian masih dalam bidang layanan pribadi, tujuan layanannya itu peserta didik mampu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, untuk bidang pribadi yang di sini itu untuk semua kelas yang ada di dalam kelas 12 IPA A ini. Komponen yang saya gunakan yaitu layanan dasar yang dimana itu satu kelas ya, bimbingannya itu bimbingan klasikal. Kemudian sasarannya itu kelas 12 IPA A. Materi yang akan saya sampaikan yaitu self-awareness to love yourself. Apa sih self-awareness to love yourself itu? Self-awareness to love yourself itu adalah kesadaran diri untuk mencintai diri sendiri gitu. Yang dimana materi tersebut bertujuan
untuk meningkatkan para siswa dan siswi untuk tentunya mudah terbuka kepada orang lain, dan tentunya terbukanya maksudnya dalam hal berinteraksi gitu ataupun bercerita gitu ya, agar di kelasnya tuh tidak menjadi orang yang introvert itu kan, pendiam gitu, tidak suka berinteraksi, tidak suka ngobrol ataupun sering di pojok sendirian gitu kan. Jadi saya memberikan materi tersebut, kesadaran diri untuk mencintai diri sendiri agar kita menerima segala kekurangan gitu, dan kelebihan yang ada dalam diri kita gitu. Karena sesungguhnya setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu FGD. FGD, Forum Group Discussion. Kemudian media yang saya gunakan itu proyektor, video kreatif edukasi. Nah, agar semenarik mungkin saya nanti akan membuat video kreatif edukasi menggunakan proyektor dan tentunya laptop juga kan. Waktunya itu saya ambil di bulan Agustus pada pertemuan minggu kedua. Nah, kemudian untuk bidang layanan selanjutnya yaitu sosial. Nah, tujuan layanan yang pertama ini, peserta didik mampu meningkatkan hubungan interaksi sosialnya gitu kan. Komponen layanannya itu layanan dasar, strategi layanannya itu bimbingan kelompok, sasarannya yaitu untuk kelas 12 IPA A, yang dimana di sini saya hanya mengambil 7 orang di dalam kelas tersebut gitu kan, karena ini lingkupannya bimbingan kelompok ya, dimana nanti saya akan yang menjadi pimpinan kelompok dari mereka. Kemudian materi yang saya akan saya ajukan yaitu cara berinteraksi dengan baik gitu. Bagaimana sih cara berinteraksi dengan baik gitu agar tidak menyakiti orang lain gitu kan. Kemudian metode yang saya gunakan adalah diskusi. Saya hanya memberikan dorongan-dorongan kepada mereka untuk melakukan diskusi dalam bimbingan kelompok tersebut. Media yang saya gunakan yaitu buku bacaan tentang cara berinteraksi dengan baik. Kemudian saya juga menampilkan sebuah PowerPoint gitu kan. Kemudian waktu sasarannya itu September minggu ketiga. Selanjutnya yaitu masih dalam bidang layanan sosial. Tujuan layanan itu peserta didik mampu menciptakan suasana yang hangat di dalam kelas. Komponen layanannya itu layanan dasar. Strategi layanannya itu bimbingan klasikal yaitu keseluruhan kelas ya. Yaitu sasarannya kelas 12 IPA A. Materinya yaitu dinamika pertemanan. Dinamika pertemanan itu maksudnya untuk menciptakan suasana yang hangat di dalam ruang kelas gitu. Agar kita kalau misalkan dalam kelasnya asik gitu kan ya, hubungannya itu sangat hangat gitu kan sesama temannya gitu, maka akan terciptalah suasana belajar tentunya yang aktif gitu kan, yang menyenangkan. Jikalau dari pertemanannya pun menyenangkan, maka belajar pun akan turut begitu menyenangkan gitu. Kemudian metodenya itu kajian dan diskusi. Mungkin kita akan kajian, kemudian setelah kajian adalah diskusi gitu kan, untuk menyampaikan pertanyaan dan nanti akan dijawab gitu kan oleh para pemateri. Kemudian media yang saya gunakan adalah papan spinner TOD. Nah, yang dimana ini merupakan media untuk game have fun ya, untuk have fun di kelas tersebut agar terciptanya dinamika kelas yang hangat gitu kan, biar seru gitu kan, biar gak boring gitu kan. Kemudian waktunya itu saya mengambil di waktu Oktober minggu kedua gitu. Mungkin itu program layanan yang saya buat pada semester ini. Nah, itulah bagian program layanan yang saya buat, yang dimana saya berharap dengan adanya program layanan ini yang saya buat ini tentunya akan ada perubahan interaksi sosial di antara mereka semua ini di dalam kelas gitu, agar interaksi di dalam kelasnya itu baik gitu. Mungkin itu saja pengadministrasian, pengolahan data, penyampaian hasil, dan pembuatan program BK semester untuk kelas IPA A12 ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.